Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita masih sehat dan bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan hadirkan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Muhammad Asrofi dari Universitas Jember. Pada sesi sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan beliau tentang motivasi, bagaimana dia menyelesaikan S3 hanya dalam waktu 3,3 tahun dan menghasilkan 10 paper bereputasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan cerita bagaimana hasil penelitian yang sudah dia dapatkan bisa diaplikasikan di dunia industri atau bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seperti informasi yang saya dapatkan, beliau sudah bekerja sama dengan industri Green Dot Biopack yang ada di India. Saudara Dr. Asrofi ini diundang sebagai konsultan pada industri ini, dan kita akan bicarakan bersama beliau bagaimana proses hilirisasi bioplastik ini dan bagaimana dia berkolaborasi dengan industri, membangun jaringan sehingga dia dijadikan sebagai konsultan di sebuah perusahaan yang sudah memproduksi berbagai produk dari plastik seperti kantong plastik bio, ada garpu, ada bak sampah, dan peralatan rumah tangga lainnya yang berhubungan dengan bioplastik ini. Nah, ini hal yang menarik seorang dosen muda yang baru berumur 27 tahun bisa bekerja sama dengan industri yang ada di luar negeri, dia sebagai konsultan. Baik, kita lihat cuplikan video berikut wawancara kami. Jadi walaupun kita jadi peneliti yang suka nulis paper dan sana sini di jurnal berimpact faktor tinggi ataupun jurnal Q1 Q2, kita harus juga open minded. Jangan hanya meneliti jadi kertas saja, tapi kita harus bisa mengaplikasikan itu tadi tulisan kita dalam bentuk suatu produk. Walaupun produk kita dikatakan jauh, masih kurang lah, ya itu kan tugas kita untuk meneliti, untuk menyempurnakan. Tapi alangkah baiknya juga harus diaplikasikan biar ada hulu sama hilirnya nanti. Dr. Asrofi, hari ini saya pengen berbincang untuk melanjutkan sesi inspirasi kita. Nah, saya mungkin sudah membuat semacam channel berbagi inspirasi kolaborasi industri. Nah, ini judulnya topik kita bicara sekarang ini. Nah, hari ini kita berbincang tentang bagaimana Dr. Asrofi untuk menjalin link dengan industri. Nah, bagaimana cara membangun link ini? Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Edi atas undangannya sebagai narasumber, yaitu khususnya di industri, bidang di industri. Awalnya saya tidak ada planning sama sekali itu ketika menjalin industri dengan salah satu pabrik di India, yaitu pabrik bioplastik. Saya iseng-iseng saja. Saya dulu punya akun namanya LinkedIn, itu bisa dicari di Google. Saya mempunyai akun LinkedIn itu setiap saya punya published paper atau paper yang terbit, itu saya post di situ. Selain ngepost juga saya menambahkan koneksi dengan beberapa peneliti baik itu di Indonesia, di Malaysia, di Cina maupun Eropa, Amerika. Akan tetapi bukan hanya kalangan peneliti saja,
seperti kalangan dari CEO perusahaan itu juga Ikut di sana. ya saya add LinkedIn. Soalnya namanya aja LinkedIn, yaitu terkoneksi. Jadi misal punya koneksi satu dengan yang lain, nanti itu disuggest, ini disarankan untuk berkoneksi dengan ini gitu. Ya saya mulai saya add saja. Kemudian mungkin sekitar awal tahun 2019 ya. Iya. Salah satu CEO atau salah satu direktur lah yang punya perusahaan plastik di India menghubungi saya via LinkedIn. Saya kira ini siapa? Saya nggak pernah kenal ya, orang luar negeri ya. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaan? Nama perusahaannya Green Dot Biopark, GREEN DOT Biopark. Green.biopark itu bisa di searching di website ada. Awalnya saya chattingan biasa Pak Edi ya, sekedar ya cara sharing saja. Mereka memperkenalkan diri, CEO-nya tadi namanya Pak Rajen ya, Mr. Rajen. Dia memperkenalkan diri bahwa dia mempunyai perusahaan bioplastik. Dan itu masih baru mau didirikan. Awalnya Pak Rajen ini ditugaskan di Sauraj Industrial Ltd di Afrika Selatan. Ya. Kemudian ditugaskan untuk membuka cabang di anak cabang ya. Di situ mereka berdiskusi dengan saya tentang pengembangan bioplastik yang ramah lingkungan, yang 100% dapat terdegradasi oleh lingkungan. Dan dari situ muncul suatu ide. Ya, bau-bau bisnis lah di situ. Oh gitu. Jadi, ya saya juga dipancing untuk mengeluarkan ide-ide saya. Jadi saya juga nggak mau mengeluarkan semuanya Pak Edi. Iya benar. Rahasia. Jadi akhirnya kita mempunyai suatu kesepakatan pada waktu itu. Dia melihatkan pabriknya atau peralatannya atau investasi yang sudah dibangun itu, dia lihatkan gambar-gambarnya itu gimana? Oh ya, dilihatkan sama saya. Pertama ada film blow molding, injection molding, high pressure homogenizer, mixer, dan lain sebagainya gitu. Terus bentuk kesepakatan awal itu gimana, Cap? Kan mereka baru berdiri ya, anggap aja di cabang dari Afrika itu tadi. Dia baru membentuk tim, jadi di situ riset and development-nya masih belum sempurna. Jadi untuk diminta ide untuk berkontribusi di situ. Nah, kontribusinya awal itu ya pembuatan plastik yang ramah lingkungan. Skala labor dulu. Iya, skala labor. Tentunya nggak langsung plastik biodegradable-nya, tapi masih dalam bentuk pelletnya. Oh, pellet gitu ya. Ya, biji plastiknya. Nah, biji plastiknya ini ya mengandung komposisi yang pas harusnya. Nah, mereka menjelaskan tentang alat yang dipunya, saya juga menjelaskan tentang komposisi yang pas untuk dibuat pellet leasing tadi, pellet dari bioplastik tadi. Itu kesepakatan awalnya. Tentunya kesepakatan awal ini ya tidak cuma-cuma, ya saya mengeluarkan ide, mereka meng-hire saya, itu aja sih. Itu awal tadi. Terus lanjutannya? Terbentuk kerjasama, ada LOE, itu gimana cara lobbynya? Belum masuk, ini masih tahap awal, artinya saya masih di training lah ibaratnya kalau baru masuk itu. Apakah saya
benar-benar itu Serius gitu ya? serius atau enggak. Nah, itu mereka menguji saya. Setelah saya kasihkan komposisi, maksudnya komposisi yang tidak detail ya, artinya masih kasar Secara saja, kasar. barang saja. Dan mereka mencobanya di lab mereka, dan itu sukses menjadikan pelet dengan itu. Cuma komposisi itu masih saya berikan itu tidak 100%, mungkin ya 60% ya. Iya, iya. Intinya mereka terpacu untuk mengeksplor lebih. Nah, di situ terbentuk kerjasama kedua dan tiga dan seterusnya gitu. Right. Berarti dari sana baru muncul LOE-nya. Ya, jadi ada semacam surat ya, kesepakatan dari sana. Setelah training tadi, mereka maksudnya ini berpotensi gitu loh. Jadi mereka menggali terus, mengeksplor terus apa yang saya miliki. Tentunya dengan Artinya, itu iya. ada apa? Saya memberikan ide atau kontribusi, mereka meng-hire saya, itu saja Pak. Iya. Itu Artinya kontribusi Mas Asrofi itu bentuk komposisi gitu ya? Komposisi yang diberikan ke mereka, ide-ide gitu. ya, pertama kan tadi training bentuk biobalance. Yang kedua dan tiga itu pembuatan komposisi yang pas, biodegradable, plastik, dan kemudian sampai terjadinya bioplastik itu tersendiri. Sampai pengujiannya, kemudian seperti tariknya, kemudian kekuatan robeknya. Nah, mereka punya alatnya di sana. Nah, data-data yang mereka dapatkan itu dilaporkan juga sama Mas Asrofi atau mereka konsumsi sendiri atau gimana? Kalau mereka itu ya mereka konsumsi sendiri Pak Edi, cuma Nggak mau dia bagi. cuma dia berpatokan pada standar itu saja. Jadi misal komplainnya ke saya, ini kok dengan komposisi ini kok belum mencapai standar, itu bagaimana? Nah, itu saya ngasih saran di situ. Perlu komposisi rubahan, di situ main komposisi tadi. Jadi, sampai terbentuknya standar yang diinginkan sana, standar India. Iya. Nah, Kalau ini berarti masih bioplastik, belum biokomposit ya? belum, masih bioplastik aja. Bioplastik aja. Nah, kira-kira kalau seandainya kita aplikasikan di Indonesia, kita bikin, nah, secara ekonomi mungkin nggak? Atau ada peluang seperti itu? Kalau melihat Indonesia ya Pak Edi ya, itu harus dikondisikan dulu karena harga antara biodegradable plastik atau yang biasa dikenal dengan bioplastik dan plastik biasa itu hampir 2 kali lipat. Jadi saya yakin masyarakat masih lebih memilih plastik konvensional dibandingkan bioplastik ya, kan dari segi harga tadi. Dari Kecuali segi harga. kecuali kalau pemerintah mendorong atau membuat kebijakan harus menggunakan plastik biodegradable. Nah, Baru bisa ya. baru bisa. Artinya selama ini yang saya pantau perusahaan bioplastik di Indonesia itu rata-rata ekspor. Ekspor. Memang kalau masalah lingkungan, Eropa itu lebih care gitu ya dibandingkan Indonesia. Ya, mungkin mereka Kemudian lebih maju dari kita mungkin. iya, budaya masyarakat kita yang lebih praktis dan lebih cepat itu kan memang plastik yang konvensional ini. Ya, harga murah dan mudah didapatkan. Mudah didapatkan, kemudian ya kita kan nggak tahu itu, masyarakat kan nggak mau tahu bahwanya plastik dipakai sebagai kemasan, setelah selesai ya dibuang saja gitu aja. Tapi dampaknya kan Tidak terasa. dipikirkan. Iya, bahkan saya kemarin sempat baca berita ya, di Jakarta khususnya itu kan sudah sampah sudah banyak. Nah, makanya Menggunung. diberlakukan ya tas-tas yang nggak sekali pakai itu. Iya. Kalau saya nggak salah baca, sekitar nomor 5 terbesar sampah di dunia itu di Indonesia. Nomor 5 apa nomor 4 ya? Nah,
Kalau sekarang bisa jadi kalau yang tahun 2015 itu menurut penelitian Jampek itu nomor 2 Indonesia. Nomor dua. Iya, setelah Cina ya. Itu 2015 Pak Edi, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kan trennya itu ya kalau masyarakat tetap menggunakan plastik ya tetap naik terus trennya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ini, Pak Dr. Asrofi, Ya. misalkan kita mau buat pabrik seperti yang dari kolega di India ini, kira-kira Hmm, butuh investasi, kira-kira ini ya, hmm. besar atau gimana ini? Ya, anggap aja kita mau startupan ya Pak ya. Ya startup, skala Ya. startup. Kalau skala startup tadi saya juga bincang-bincang dengan apa Yang punya molding. ya punya molding itu mereka apa berpengalaman di situ. Memang ya investasi utamanya yaitu di bahan sama mesin itu saja. Jadi bahan ini kita kendalanya satu Pak Edi. Hmm. Di kalau saya umumnya lah yang Iya. biodegradable digunakan biasanya punya PLA. Hmm. Kita masih belum bisa produksi PLA yang mempunyai eh, DP ya, degree polimerisasi yang cukup tinggi. Jadi kita masih mengimpor PLA. Hmm. PLA itu bagus, kuat, hampir kompatibel dengan plastik sintetis, tapi sifatnya yang ramah lingkungan karena dia dari asam laktat. Ya, itu Selatan. mungkin teman-teman teknik kimia dari manapun itu saya yakin bisa. Paham. Ya. Nah, dari ya, yang dari pati ini kemungkinan kelemahannya di mana? Nah, kalau pati saja itu kan sifatnya yang hidrofilik gitu Pak Edi. Saya nggak Ya, yakin kalau pati saja itu dapat dibuat plastik. Harus dicampur dengan yang lain itu. dengan PLA kayak gitu. Ya, PLA bisa PVA, citosan, nah seperti itu. Nah, atau ditambah pakai serat yang lain itu untuk biokompositnya. Nah, itu Ya. bisa. Kalau pati saja itu dari sifatnya memang biodegradable, tapi dia tidak tahan air. Nah, tidak Ya. tahan air, dia kan suka air. Jadi dia kalau kena air ya sudah lembek lagi. Dan Lembek beda lagi. kalau PLA Nah, hampir menyerupai plastik. plastik. Kekuatannya, tariknya, dia kan soalnya kertas itu Pak Hadi, sifatnya PLA. Dan Iya, iya. dia keunggulannya juga mudah terdegradasi dalam 30 sampai 60 hari kalau di jurnal ya. Gitu, Pak. Iya. Nah, kita lanjutkan masalah link dengan industri. Berarti tadi kan yang menghubungi Mas Asrofi ini adalah dari industri. Nah, sekarang kalau dibalik gimana logikanya? Mas yang menawarkan ke industri untuk kerja dalam riset, kira-kira ya kemungkinannya itu ada nggak ya? Sangat mungkin Pak Edi. Bahkan Pak Edi pun juga bisa mengembangkan asalkan kita bisa meyakinkan bahwa prototipe bioplastik ini minimal skala lab itu bisa diterapkan pakai mesin itu tadi, mesin yang siap untuk skala produksi. Artinya kan selama ini di lab kita casting dan casting. Nah, Iya, itu kan berbeda dengan yang skala produksi. skala Nah, produksi. diusahakan kita ya hampir meniru prototipe yang skala industri, walaupun produksinya skala lab, tapi alat-alatnya bisa meniru Iya, dengan skala produksi, supaya nanti tinggal pengembangannya saja, produksinya, kapasitasnya. iya. Gitu. Kalau saya bayangan saya seperti itu sih Pak Adi. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa Mhm. alat-alatnya umumnya yang di pabrik itu sama, ya Iya, bisa. Saya iya. yakin bisa. Itu yang dilakukan Ibu Dr. Siti Nikmatin dari IPB kan. Dia Ya, berani menawarkan. Nah, ya itu perlu menjadi inspirasi kepada Bapak dan Ibu peneliti di Indonesia ini. Kita perlu menawarkan hasil penelitian ini ke industri. benar-benar. Di samping kita mempromosikan lewat jurnal, Nah, lewat media-media yang lainnya gitu ya.
Ya benar Pak. Nah, jadi industri itu aslinya tergantung pemimpinnya lagi sih Pak. Kalau Iya. mereka open minded, ya bisa mengembangkan ya seperti di luar negeri. Ini salah satu contohnya saja sih. Nggak tahu kalau di Indonesia apakah bersedia menjalin kerjasama sama peneliti untuk mengembangkan suatu produk tertentu atau inovasi tertentu, atau dia menutup diri dengan inovasinya sendiri. Saya nggak tahu. Itu kan tergantung kebijakan dari industri masing-masing. Iya. Mungkin ada informasi buat kawan-kawan ini Mas Asrofi. Kira-kira perusahaan yang bergerak di bidang bioplastik ini di Indonesia yang diketahui bisa dijelaskan sedikit? Ya. Ya, industri bioplastik ya itu untuk ke depan ini sangat berpotensi, Mbak Edi. Kalau saya melihat dari kacamata Iya. saya ya, Iya. karena tambah lama tambah tahun ya itu kan produksi minyak bumi juga akan menipis. Iya. Jadi ya, kita harus cari alternatif lain untuk mengganti plastik berbahan minyak tersebut. Di samping itu plastik berbahan minyak juga menimbulkan efek yang ya katakanlah hampir kewalahan bagi manusia ya untuk baik itu dikelolanya, didaur Iya. ulang, tetap saja sampahnya itu nggak habis-habis. Iya. Ya, jadi ya eh, untuk industri bioplastik harus dikembangkan khususnya di Indonesia. Terus ya untuk pemerintah tolong disupport, minimal dibuat kebijakan untuk penggunaan bioplastik yang ramah lingkungan. Selama ini yang saya jumpai yang plastik-plastik yang ada beredar katanya tulisannya plastik biodegradable ya. Iya. Ternyata itu bukan. Saya lihat itu campurannya tetap PP dari minyak bumi. Nah, itu nanti pecahnya itu jadi mikroplastik. Jadi bukan terdegradasi, artinya terpecah jadi kecil-kecil mikro. Lebih membahayakan lagi ya? Ya, mikroplastik nanti dimakan hewan-hewan laut. Nah, nanti hewan laut atau ikan atau dan sejenisnya kita makan lagi akan berbahaya juga. Namanya bahan yang biodegradable asli itu ya 100% terdegradasi, artinya dari bahan alam, bukan dari bahan minyak bumi lagi. Kebanyakan plastik yang beredar yang katanya biodegradable itu ternyata komposisinya masih menggunakan PP. PP ditambah itu, nah itu kan masih ada, itu nggak bisa dihilangkan itu PP. Terus Iya. ditambah penghancur, ya bener teksturnya agak getas Pak Edi, agak apa kayak kekuatan robeknya lebih mudah daripada yang aslinya. Tapi itu nanti jadinya mikro-mikro itu. Mikro ya. Nama mikroplastik itu yang bahaya itu. Ini yang terakhir ini Mas Dr. Asrofi. Nah, kira-kira seperti apa himbauan kepada peneliti, kepada dosen muda di Indonesia tentang ya bagaimana mengaplikasikan penelitian kita ini sampai di industri, bukan hanya di lab saja. Nah, biasanya ini mohon maaf cakap, kita kadang baru bisa sampai tulisan di paper saja. Nah, himbauannya seperti apa? Ya. Jadi walaupun kita jadi peneliti yang suka nulis paper dan sana sini di jurnal berimpact faktor tinggi ataupun jurnal Q1 Q2, kita harus juga open minded. Jangan hanya meneliti jadi kertas saja, tapi kita harus bisa mengaplikasikan itu tadi tulisan kita dalam bentuk suatu produk. Walaupun produk kita dikatakan jauh, masih kurang lah. Ya itu kan tugas kita untuk meneliti, untuk menyempurnakan. Tapi alangkah baiknya juga harus diaplikasikan biar ada hulu sama hilirnya nanti. Gitu. Nanti kalau nggak selesai jadi produk, selesai jadi kertas kan nggak ada solusi. Gitu lah Pak Edi. Gitu. Jadi untuk peneliti ya diharapkan ya harus memikirkannya harus berangkat dari masalah dulu Pak Edi. Jadi masalah yang sekarang dihadapi, misal Indonesia
Nah, berangkat dari masalah ya seperti kayak kemarin COVID itu. Butuh Iya. apa sih? Nah, masker atau butuh apa sih ventilator. Ya itu harus peneliti sama industri itu harus berlomba-lomba buat itu supaya kalau pas pada waktu keadaan gini otomatis Mm-mm. apa ya lingkungan itu tercipta sendiri, nggak tahu ya apa karena dipaksa harus suatu keadaan atau ya kan karena situasinya COVID jadi mereka berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang bisa digunakan dalam waktu Wajib dekat. digunakan. Nah, apakah seperti itu atau pemikirannya hanya meneliti-neliti saja dan tidak menghasilkan produk? Ya, ya itu saya sarankan untuk berpikir lebih jauh lagi, berangkatnya dari masalah, karena dari masalah itu aja Mencari solusi, ya, yang solusi mencari terhadap masalahnya. benar. Itu simpelnya saja sih Pak Edi. Jadi nanti pada waktu perjalanan meneliti, ya itu memang perjalanan yang harus dilewati untuk mencapai suatu produk itu tadi. Dan itu tingkatannya kan ada namanya TKT meter ya. Mm-mm. Readiness level lupa saya namanya tingkat kesiapan teknologi itu 1 sampai 7. Iya, Kita aja penelitian di lab aja dasar itu 1 sampai 3 Pak Edi. iya. Tangan itu mungkin 4 sampai 6 kalau nggak salah. Ya, nanti coba dicek lagi. Mungkin 7 itu sudah readiness, sudah bisa apa ya siap Masuk ke untuk dunia industri. iya. Nah, itu harus diperhatikan TKT kita. Mau kita neliti dalam bentuk paper-paper aja itu masih kan dasar, ada karakternya, Besar. nya. Itu kan masih TKT berapa itu? Nah, di Ya, bawah. tingkatnya 3 atau 4 lah ya. Iya, jadi masih jauh. Harus dipikirkan lagi upgrade produknya supaya bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Seperti itu, Pak Edi. Jadi Ya, baik. walaupun kemarin bisa nulis ke tapi saya pingin ini gimana sih saya realisasikan jadi produk gitu. Itu next level yang ingin saya capai Pak Edi. Jadi selain menulis juga ya harus disiapkan untuk pembuatan bioplastik skala lab. Yang bisa dimanfaatkan masyarakat gitu ya. Iya, benar Pak Edi. Baik, terima kasih Mas Asrofi sudah berbagi sedikit pengalaman bagaimana melingkan ke industri. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berbincang untuk kelanjutan dari cerita bioplastik, biokomposit, dan yang lain-lainnya. Iya, Pak Edi. Terutama memberikan semangat kepada kawan-kawan dosen muda di Indonesia ini, Mas. Iya, saya berharap ya itu orang Indonesia ini pinter-pinter Pak Edi. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan, artinya ya harus difasilitasi mereka ya untuk menciptakan suatu produk yang berdaya guna. Kita cukupkan ya. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.